dan juga cerita tentang sejarah berdirinya Fahmi Tamami yang disampaikan oleh ketua umumnya langsung, Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Fahmi Tamami Kiai Haji Roma Irama. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Yang saya muliakan, wabil khusus guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Syukron Ma'mun, kemudian Kiai Haji Suryani Aziz, kemudian dari Densus, kemudian Kiai Haji Abu Hanifah, pembina dari Fahmi Tamami, Kiai Haji Agus Darmawan, Wakil Ketua Fahmi Tamami, kemudian Kiai Haji lupa gue siapa? Itu. Dan Masya Allah banyak lagi para ulama yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya. Kadang-kadang memang sering ketemu tapi namanya agak lupa, mohon maaf. Tanpa mengurangi ta'zim saya. Segenap pengurus Masjid Husnul Khotimah dan segenap keluarga besar Fahmi Tamami di seluruh Indonesia, karena sekarang ada live streaming dan ada Ketua Umum Forsa juga hadir. Bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, hadirin hadirat, sekilas mengenai halal bihalal karena ini tema acara kita, bahwa Aidil Fitri memiliki dua makna. Yang pertama, Aidil Fitri kembali berbuka setelah 1 bulan penuh kita berpuasa di siang hari. Makna yang kedua adalah kembali kepada fitrah kita, yaitu makhluk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di alam azali Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Shadaqallahul azim. Ingatlah ketika Tuhanmu mengumpulkan seluruh keturunan anak Adam dari tulang punggung mereka. Konon menurut sains ilmu kedokteran, ternyata cikal bakal manusia yang berupa sperma, air mani, itu diproduksi dalam tulang sumsum, dalam sumsum tulang belakang. Lalu saat itu Allah mempersaksikan kita semua saat itu di dalam azali, belum memiliki fisik. Alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. An taqulu yawmal qiyamati in kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai nanti pada hari kiamat ada satu orang manusia yang mengatakan bahwa kami lalai terhadap ini, bahwa saya tidak pernah diperkenalkan oleh Tuhan bahwa ada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala. Dari sana Allah terjunkan ke alam dunia ini. Bayi kita, kecil kita, dewasa kita, maka bersosialisasi kita. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi tentara, polisi, kemudian macam-macam profesi. Dan berdosalah kita. Berdosa indera kita, maka dengan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala diciptakannya syiamu Ramadan. Yang sebagaimana sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman dan sungguh-sungguh penuh perhitungan, maka akan dihapuskan seluruh dosa-dosanya, kembali menjadi fitrah kembali. Maka Nabi SAW bersabda juga, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah
fa abawahu yuhawidani aw yunassirani. Seluruh kelahiran adalah fitrah, yaitu makhluk yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah melakukan komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua mereka lah yang membuat manusia menjadi Nasrani, Yahudi atau Majusi. Nah, kemudian mengenai sejarah Fahmi Tamami. Pada tahun 2007, jelasnya bulannya kira-kira Desember atau berapa? Oktober. Saya sedang berkendara, mengendari mobil sendirian, belum pakai supir waktu itu, Kiai. Masih mudaan dikit. Saya putar radio, kalau nggak salah radio Roja namanya. Ada ceramah agama, saya senang mendengarkan sambil berkendara. Tiba-tiba ini mubalik mengatakan, itu yang namanya NU Nahdlatul Ulama kafir, Muhammadiyah kafir, bahkan Wali Songo kafir. Masya Allah, terkejut luar biasa saya. Ini aliran apa ini? Ini radio apa ini? Semua dikafirkan oleh di dalam radio itu. Maka Masjid Husnul Khotimah ini masjid yang saya dirikan sendiri bersama teman-teman di sini. Dari mulai fondasi dulu lalu kita bongkar. Karena saya sering keliling Indonesia, saya jarang memberikan khutbah di sini masjid ini. Satu saat setelah mendengar itu, saya khutbah Jumat di sini. Ternyata semua pengurusnya sudah berubah. Kaifiyah Jumatnya sudah berubah. Ternyata masjid ini sudah dikuasai oleh yang namanya Wahabi. Ya, yang tadi mengkafir-kafirkan itu. Masya Allah, saya terkejut banget. Akhirnya alhamdulillah, singkat cerita berhasil saya bersihkan ini. Ternyata ada pusat Wahabi di atas ini. Karena sering digempur oleh ulama, dia ganti nama sekarang, bukan Wahabi lagi. Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah Wahabi. Lalu saya telepon Kiai Haji, pimpinan PBNU saat itu, Kiai Haji Hashim Muzadi. Kiai, ada enggak masjid NU yang diambil oleh Wahabi? Lalu Kiai Hashim Muzadi mengatakan, oh ada beberapa. Di sini, di sini, di sini. Saya telepon Profesor Dr. Syamsuddin, Prof. Din Syamsuddin. Saat itu beliau masih menjabat Ketua PP Muhammadiyah. Kiai, ada enggak masjid Muhammadiyah yang diambil oleh Wahabi? Saat itu beliau mengatakan bahkan satu sekolah dan rumah sakit saya diambil Wahabi. Lalu saya telepon, yaitu saat itu Ketua Dewan Masjid Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Tarmizi Tahir almarhum. Saya bilang, Prof, Anda mendengar nggak kegelisahan umat tentang adanya pengambil alihan kepengurusan masjid di mana-mana? Iya Bang Haji, saya dengar Bang Haji keresahan itu. Lalu saya dengar, saya telepon lagi Habib Rizik Syihab. Beb, antum dengar nggak nih ada gerakan pengambil alihan masjid? Iya Bang Haji, saya dengar Prof. Kiai Haji Zainuddin MZ Al-Maghfurlah. Kiai, antum udah dengar kan? Iya Bang Haji gini-gini ini. Saya telepon lagi Kiai Nur Muhammad Iskandar HQ almarhum. Maka kumpullah di rumah saat itu. Dan atas perintah dari Kiai Haji Hashim Muzadi harus dibentuk yayasan, khusus bentuk apa? Diresmikan yayasan. Maka saya itu menandatangani surat akte yayasan adalah saya, Kiai Haji Zainuddin almarhum dan Habib Rizik Syihab. Nah, inilah sejarah berdirinya Fahmi Tamami. Nah, saat itu Fahmi Tamami berkomitmen pertama untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga masjid-masjid dan musola dari intervensi kelompok takfiri ini. Yang kedua tentu saja bersama segenap
lembaga pemerintah atau siapapun untuk mengantisipasi adanya gerakan takfiri karena ini sangat berbahaya. Mereka tidak hanya mengkafirkan tapi menghalalkan darah dan harta orang yang bukan selain mereka. Nanti Kiai Haji Syukron Ma'mun akan membuka sejarah yang namanya hal ini ya. Artinya apa? Kita harus waspadai gerakan ini karena ini berbahaya untuk ukhuwah Islamiyah. Berbahaya untuk persatuan dan kesatuan nasional. Berbahaya untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu wajib kita cegah berkembangnya aliran ini. Itulah tujuan Fahmi Tamami. Maka yel-yelnya adalah Fahmi Tamami ukhuwah Islamiyah. Fahmi Tamami ukhuwah wataniyah. Fahmi Tamami ukhuwah basyariyah. Itulah kira-kira tujuan Fahmi Tamami. Fahmi Tamami. Fahmi Tamami. Fahmi Tamami. Artinya kita mengantisipasi ini bukan dengan otot, tapi dengan otak. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mi'atil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita saling menasihati dengan cara yang baik, menyeru kepada Allah dengan cara yang baik, bukan dengan mengkafir-kafirkan, memurtadkan dan sebagainya. Dan berdebat dengan mereka bil science, dengan argumen dan dengan cara yang terbaik. Ini harus kita lakukan agar di Indonesia, negara yang kita cintai ini, tidak ada lagi bibit-bibit yang akan memecah belah umat, memecah belah bangsa. Amin Allahumma amin. Demikian kira-kira sambutan saya kepada seluruh Fahmi Tamami yang memperhatikan di live streaming ini. Insyaallah nanti kita akan sebarkan buku untuk pedoman pegangan anggota Fahmi Tamami untuk bisa dikaji setiap bulannya. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi Tamami ukhuwah Islamiyah. Fahmi Tamami ukhuwah wataniyah. Fahmi Tamami ukhuwah basyariyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.